Gelombang kejutan menyelimuti timnas voli putri Indonesia di ajang SEA V-League 2025 yang digelar di Terminal 21, Korat, Thailand. 3 pertandingan, 3 kekalahan beruntun dari Vietnam, Thailand, dan Filipina. Skuad Garuda yang semula datang dengan harapan tinggi justru terjerembab dalam jurang kekecewaan. Kekalahan ini tak hanya memukul dari sisi teknis, tapi juga dari segi mental. Dari luar, tampak seperti badai yang datang tiba-tiba. Tapi bagi yang mengikuti lebih dekat, tanda-tandanya sudah lama terlihat. Komunikasi antar pemain yang tak padu, servis yang kerap gagal di momen krusial, serta rotasi pemain yang terasa stagnan. Tim yang dulu solid, kini seperti kehilangan identitas. Di bench, raut wajah pelatih kepala Octavian berubah drastis dari hari ke hari. Sorot matanya penuh tekanan, namun tetap menyimpan bara. Ia tahu, badai ini tak akan berhenti jika tak ada yang dikorbankan. Korat menjadi titik balik, antara bangkit atau hancur total. Sementara itu, di tengah tekanan luar biasa, satu nama tetap menjadi tumpuan, Megawati Hangestri Pertiwi. Sang kapten, meski diserang kritikan dari segala arah, tetap berdiri kokoh di garis depan. Diam, tapi menyala. Keputusan yang mencengangkan diumumkan hanya beberapa jam setelah kekalahan ketiga. Pelatih Octavian resmi mencoret 3 middle blocker utama, Sheila Bernadetta, Asititi Pangestuti, dan Mira Suci Indriani. Langkah ini langsung menjadi headline di berbagai media olahraga nasional. Tak ada basa-basi. Octavian dalam konferensi pers singkat menyebutkan bahwa performa sektor tengah tidak lagi bisa dipertahankan. Ini bukan tentang siapa yang senior atau berpengalaman. Ini tentang siapa yang siap berjuang dengan sepenuh hati, ucapnya tegas. Suara pelatih itu terdengar dingin, tapi penuh beban tanggung jawab. Ketiga pemain tersebut langsung dipulangkan ke Jakarta tanpa diberi keterangan lanjutan di depan publik. Suasana di tim pun makin tegang. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah langkah ini akan memperbaiki performa tim atau justru memecah moral yang tersisa. Namun bagi Octavian, inilah risiko yang harus diambil. Ia percaya, terkadang perlu mengguncang kapal agar bisa menyelamatkan seluruh penumpang. Dan untuk itu, pengorbanan pun harus terjadi. Data menjadi senjata terakhir yang membuat pencoretan itu tampak masuk akal. Dari analisis resmi yang dirilis PVC, diketahui bahwa efektivitas blok sektor tengah hanya menyentuh angka 17,8%, jauh dari rata-rata internasional yang berada di atas 25%. Angka ini menjadi bukti bahwa Indonesia terlalu mudah ditembus lewat bola-bola quick dan fast attack lawan. Lawan-lawan seperti Vietnam dan Thailand dengan mudah memanfaatkan celah ini. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 60% poin lawan berasal dari sektor tengah. Dalam video analisis yang dilakukan tim pelatih, tampak jelas bahwa rotasi dan respons blok sangat lambat dan tidak kompak. Lebih parah lagi, komunikasi antara middle blocker dan setter juga terlihat minim. Beberapa kali terjadi mistiming yang fatal, menyebabkan bola justru menjadi makanan empuk bagi tim lawan. Dalam pertandingan sekelas internasional, kesalahan sekecil ini bisa menjadi jurang kehancuran. Oleh karena itu, statistik bukan hanya deretan angka. Ia adalah cermin realitas. Dan dari cermin itu, pelatih dan federasi tak lagi bisa menutup mata. Di balik pencoretan itu, ternyata ada faktor lain yang lebih dalam, mentalitas dan kedisiplinan taktik. Dalam wawancara terbatas dengan media, Octavian mengungkap bahwa ketiga pemain yang dicoret kerap mengabaikan instruksi taktik yang diberikan, bahkan di momen-momen genting pertandingan. Beberapa kali dalam pertandingan, instruksi untuk switching block atau memperkuat sektor servis tidak dijalankan dengan tepat. Bahkan saat Kapten tim Megawati mencoba memberi arahan di lapangan, respons dari pemain-pemain senior itu terkesan pasif dan tidak suportif. Ini bukan lagi masalah teknis, tapi masalah karakter. Menurut sumber internal, ketegangan sempat muncul dalam sesi latihan. Megawati sebagai kapten dikabarkan pernah mengingatkan keras di tengah latihan, namun justru mendapat respons dingin. Hubungan antar pemain senior pun dikabarkan retak sejak kekalahan pertama. Bagi pelatih, ini adalah peringatan bahaya yang lebih besar dari sekadar kalah. Sebab jika mentalitas sudah mengendur, taktik sehebat apapun tak akan mampu menyelamatkan tim. Di tengah gemuruh keputusan besar itu, Megawati memilih untuk tidak bersuara. Ia tak memberi pernyataan ke media, tak menyalahkan siapapun, dan tetap menjalani latihan dengan penuh disiplin. Ia berdiri sebagai jangkar di tengah kapal yang oleng. Dalam setiap sesi latihan, Mega tampak lebih banyak membimbing pemain muda. Ia memberi motivasi dalam bisikan, mengarahkan posisi blocking, hingga menenangkan yang panik. Ia tak hanya bermain,
tapi memimpin dengan hati. Beberapa staf pelatih mengaku terkesan dengan keteguhan Mega. Dia tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam, ujar salah satu asisten pelatih. Saat badai kritik menerpa dari media dan publik, ia menjadi batu karang bagi mereka yang hampir tenggelam. Meski performa tim menurun, Megawati tetap tampil konsisten secara individu. Statistiknya sebagai oposite masih termasuk yang terbaik di turnamen. Namun, lebih dari angka, sikapnya adalah alasan mengapa ia disebut sebagai kapten sejati. Gelombang reaksi pun mengalir deras di media sosial. Tagar timnas voli, Save Sheila, dan dukung Mega berseliweran bersaing di trending topik. Publik terbelah, ada yang mendukung langkah tegas pelatih, ada pula yang mengecam keras pencoretan para pemain senior. Banyak netizen menganggap keputusan itu terlalu emosional dan terburu-buru. Sheila itu pilar kita sejak SEA Games, masa langsung dibuang, tulis salah satu pengguna Twitter. Di sisi lain, ada pula yang menyambut positif, menyebut bahwa sudah waktunya tim dirombak dari akarnya. Media-media olahraga ikut meramaikan perdebatan. Ada yang menurunkan opini kritis, ada yang justru membela keputusan Octavian. Namun satu hal yang pasti, perhatian publik terhadap voli putri Indonesia sedang mencapai puncaknya. Dalam dunia yang haus sensasi, krisis ini justru membuka mata banyak orang, bahwa voli bukan sekadar olahraga, tapi juga cerita tentang kepemimpinan, kesetiaan, dan pertaruhan harga diri bangsa. Dengan keluarnya 3 pemain senior, tim pelatih terpaksa memasukkan pemain-pemain muda yang belum berpengalaman di level internasional. Nama-nama seperti Ayu Rahmawati, Fitri Nurhaliza, dan Salsabila Sari mendadak jadi harapan baru. Tapi publik bertanya, apakah ini langkah regenerasi atau tindakan panik? Tak bisa dipungkiri, bakat-bakat muda itu punya potensi besar. Namun memaksa mereka bertarung di ajang seberat SEA Felix tanpa bekal cukup, bisa jadi pedang bermata dua. Jika gagal, bisa mematahkan mental mereka untuk jangka panjang. Melihat kondisi ini, PVC langsung turun tangan. Mereka mengirim tim psikolog olahraga untuk mendampingi tim secara intensif. Fokusnya bukan hanya membangun kembali strategi, tapi menyelamatkan semangat para pemain muda dari tekanan besar. Regenerasi adalah keharusan. Tapi tanpa arah dan waktu yang tepat, regenerasi bisa berubah menjadi kehancuran yang tak bisa dipulihkan. Ajang SEA Felix 2025 awalnya dirancang sebagai batu loncatan menuju Asian Games 2026. Turnamen ini seharusnya menjadi sarana mengasah chemistry dan strategi sebelum menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Namun, realitas yang terjadi di lapangan membuat semua rencana buyar. 3 kekalahan dan konflik internal menjadikan turnamen ini seperti ladang eksperimen yang kehilangan arah. Fokus yang tadinya tertuju pada pembentukan tim solid berubah menjadi penyelamatan harga diri. Para pemain muda dipaksa dewasa lebih cepat, sementara pelatih dan federasi mulai sibuk memadamkan api dari berbagai arah. Alih-alih mengejar prestasi, kini semua pihak hanya ingin menghindari kejatuhan total. Sorotan publik pun mulai berubah tajam. Banyak pengamat menyebut SEA Felix kali ini tidak lebih dari panggung krisis terbuka, bukan ajang pembuktian. Muncul pertanyaan menyakitkan, apa arti turnamen ini jika tak lagi punya tujuan jelas? Namun di tengah gelapnya atmosfer, ada satu harapan yang perlahan menyala. Harapan itu bernama Megawati Hangestri Pertiwi, yang bersiap kembali ke pangkuan tanah air. Tanpa seremoni besar, Megawati mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan senyum sederhana dan satu koper besar penuh kenangan dari Korea Selatan. 2 musim penuh peluh, sorotan, dan pujian bersama Red Sparks kini menjadi masa lalu yang manis. Ia pulang bukan untuk berlibur, tapi untuk bergabung kembali dengan skuad Garuda yang sedang terluka. Kepulangan Megawati tak ubahnya seperti seorang jenderal yang kembali ke medan perang. Ia membawa aura berbeda, ketenangan yang tak dimiliki sebelumnya. Meski lelah, sorot matanya tetap tajam. Di matanya, Indonesia bukanlah beban, tapi panggilan jiwa. Ribuan fans menyambutnya lewat media sosial dengan tagar Welcomeho Mega dan Megatron untuk Garuda. Meski timnas sedang berada di titik rendah, kepulangan Mega memberi alasan untuk berharap. Ia dianggap satu-satunya figur yang bisa menyatukan kembali potongan-potongan semangat yang berserakan. Megawati tahu betul, tugasnya kini bukan hanya menyerang dan mencetak poin. Tugasnya jauh lebih besar, menjadi penggerak semangat, pemersatu skuad, dan simbol bahwa Indonesia belum kalah. Mega tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa warisan berharga dari Korea Selatan, 2 gelar MVP, 1 gelar runner-up Liga, 1 final Kovo Cup, serta status legenda asing Red Sparks. Catatan itu bukan hanya angka, tapi bukti bahwa kerja keras bisa menembus batas bangsa dan bahasa.
Media Korea menyebutnya sebagai oposita asing terbaik dalam satu dekade. Bahkan pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, tak ragu menyandingkan Megawati dengan Madeleine Montano, ikon Kolombia yang pernah mendominasi liga tersebut. Nama Megawati kini menghiasi sejarah klub, sesuatu yang jarang diberikan kepada pemain Asia Tenggara. Bukan hanya kemampuan bermainnya yang diingat, tapi juga etika kerja, disiplin, dan sikap rendah hatinya di luar lapangan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak gadis Korea dan membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Kini, semua pengalaman itu dibawanya pulang, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diwariskan kepada generasi baru. Dalam musim terakhirnya bersama Red Sparks, rasio serangan sukses Megawati mencapai 52,76%, tertinggi di liga. Lebih mengejutkan lagi, ia masuk 3 besar dalam perolehan poin blok, sebuah capaian yang sangat langka bagi seorang oposite. Rata-rata pemain di posisinya hanya fokus pada serangan dan servis. Tapi Mega mengubah standar itu. Ia mampu membaca arah bola dengan cepat, memblok dengan tajam, dan bahkan menyamai perolehan blok dari beberapa middle blocker terbaik di Liga Korea. Statistik ini membungkam semua keraguan yang sempat dilontarkan saat awal kedatangannya. Ia tidak hanya bermain apik, tapi mendominasi. Setiap pertandingan Red Sparks selalu disorot media karena aksi Megatron yang nyaris tak terhentikan. Angka-angka itu kini menjadi pelindungnya di tengah badai kritik yang melanda timnas. Sebab tak bisa dipungkiri, Megawati adalah pemain dengan performa paling stabil dan mencolok dari Asia Tenggara saat ini. Selama bertahun-tahun, nama Kim Yeon-keung mendominasi panggung MVP Liga Korea. Namun di ronde-ronde penting musim 2024-2025, Megawati meruntuhkan dominasi itu. Dari total 31 suara MVP, Mega meraih 13 suara, terbanyak dalam satu ronde. Penghargaan itu menjadi sejarah. Bukan hanya karena ia pemain Asia Tenggara pertama yang menang, tapi karena pengakuan itu datang dari Korea sendiri, negara dengan standar tinggi dalam dunia voli. Bahkan fans lokal menyebutnya Yeon-keung baru, bukan untuk membandingkan, tapi untuk menghormati. Para komentator menyebutnya sebagai simbol perubahan arah liga. Dulu hanya pemain Eropa atau Amerika yang dihargai. Kini, Indonesia punya nama yang tak hanya dielu-elukan, tapi juga dijadikan acuan. Megawati tak banyak bicara soal penghargaan itu. Ia hanya bilang satu hal, saya ingin jadi inspirasi, bukan ikon. Kini Megawati hidup di antara dua dunia yang sangat kontras. Di Korea, ia adalah bintang besar. Di Indonesia, ia pulang ke timnas yang dilanda krisis, dengan fans yang terbagi dan federasi yang goyah. Tapi ia tak pernah ragu saat memutuskan pulang. Negara ini membesarkan saya. Saat dipanggil, saya pulang, katanya singkat dalam wawancara pertama di Jakarta. Ia tahu, tanggung jawab di timnas jauh lebih berat karena menyangkut harga diri bangsa, bukan hanya klub. Di balik sorot kamera, Mega tahu banyak pihak berharap ia bisa menjadi jawaban dari segala persoalan. Tapi ia juga sadar, ia hanya manusia. Ia bukan penyihir yang bisa mengubah semuanya dalam satu malam. Namun satu hal pasti, ia tidak akan lari dari tanggung jawab. Karena bagi Megawati, pulang bukanlah akhir perjalanan. Justru ini adalah awal dari misi yang lebih besar. Meski peluang juara di Si Felix sudah tertutup, sisa pertandingan tak kehilangan makna. Bagi pemain muda, ini adalah panggung untuk belajar. Bagi pelatih, ini ladang untuk menanam kembali filosofi tim. Dan bagi Megawati, ini saatnya menyalurkan semua pengalaman internasionalnya. Setiap rotasi kini diperhatikan dengan cermat. Setiap timeout menjadi ruang kecil penuh harapan. Federasi menekankan agar sisa laga digunakan sebagai laboratorium regenerasi. Jika tidak bisa menang hari ini, minimal mereka menciptakan fondasi untuk besok. Mega mulai memberi arahan kepada setter muda, berbagi trik posisi dengan outside hitter baru, dan mengatur pola blok dengan middle blocker pengganti. Ia menjadi pemain sekaligus mentor dalam satu tubuh. Dalam ruang yang sempit, mulai tumbuh secercah cahaya. Mungkin bukan untuk sekarang. Tapi bisa jadi, inilah awal dari bangkitnya generasi emas yang baru. Kini semua mata tertuju pada Megawati. Ia tak lagi sekadar oposita handal yang mencetak poin. Ia telah menjelma menjadi simbol perjuangan, harapan, dan transisi generasi. Setiap langkahnya di lapangan menjadi pesan tersirat, kita belum habis. Media menyebutnya sebagai roh baru voli Indonesia. Bukan karena ia paling kuat, tapi karena ia memilih bertahan saat banyak yang memilih pergi. Ia memilih percaya saat banyak yang mulai ragu.
Ia tetap berdiri saat tim nyaris runtuh. Di ruang ganti, spanduk bertuliskan, bangkit atau hancur, tergantung di dinding. Tapi bagi Mega, pilihannya hanya satu, bangkit. Karena dalam dirinya, Garuda tak pernah belajar menyerah. Badai mungkin belum usai. Tapi dengan Megawati di garis depan, siapapun kini percaya, pelangi itu hanya soal waktu.